Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau cerita kabar, menurut saya ini kabar kurang menyenangkan ya, karena saya baru saja mendengar bahwa Malaysia tidak mengizinkan tiga negara, tidak mengizinkan warga negara, salah satunya negara kita, negara Indonesia, untuk masuk ke negara mereka. Entah itu pelajar, ekspatriat, atau apapun itu. Intinya yang warga negara Indonesia, Filipina, dan India itu dilarang keras masuk ke Malaysia, tidak diizinkan. Seperti itu. Jadi tentunya ini berita yang sangat tidak menyenangkan bagi saya dan mungkin juga para pelajar-pelajar Indonesia yang saat ini masih berstatus sebagai student di Malaysia namun berada di luar Malaysia gitu. Jadi keputusan dari sidang yang ada di Malaysia itu, mereka mengeluarkan perintah bahwa warga negara antara bangsa atau warga negara asing yang dari tiga negara tersebut, India, Filipina, dan Indonesia, itu dilarang atau tidak diizinkan masuk ke Malaysia. Tuh. Sebenarnya di sini saya merasa sangat kecewa ya, karena baru aja hari ini saya akan memulai prosedur untuk kembali ke Malaysia, yaitu dimana sebenarnya prosedur untuk ke sana juga nggak gampang ya. Jadi urutannya tuh panjang sekali gitu. Harus minta surat permohonan ke sini gitu. Jadi stepnya pertama tuh kita harus menghubungi pihak pihak kampus, yaitu bagian international student gitulah yang menangani international student. Kita email ke departemen tersebut. Kita inform bahwa kita akan kembali ke Malaysia pada bulan ini, tanggal ini, kayak gitu kan. Itu saya baru aja email sih, tadi siang, dan ternyata nggak lama saya dengar kabar seperti ini ya, sangat menyakitkan hatiku gitu loh. Jadi sangat disayangkan sekali, karena saya udah mempersiapkan mental untuk, tandanya kan kalau saya sudah sampai di sana, itu saya nggak bisa kembali ke Indonesia dalam waktu cepat. Paling nggak minimum tuh atau paling cepat itu kalau pekerjaan lab saya sudah selesai. Jadi riset saya sudah selesai, hanya mengolah data itu kan bisa pulang ke Indonesia. Dan VIVA pun atau sidang VIVA tuh bisa dilakukan di Indonesia secara online. Urutannya tuh ya, kita email ke bagian International Student Center. Kemudian setelah itu yang kedua, kalau pihak kampus sudah bilang, oh oke, boleh datang, silahkan membuat permohonan travel authorization di aplikasi atau di websitenya IMGS. IMGS itu Immigration bagian khusus bagian yang mengurusi tentang pendidikan tingkat tinggi gitu, kayak untuk perkuliahan lah. Jadi pihak tersebut yang berhak mengurusi kita untuk urusan imigrasi kayak gitu. Jadi itu nanti kita harus mengajukan permohonan travel authorization, dan setelah diproses dan disahkan, itu barulah kita bikin namanya LOU. LOU itu singkatan dari Letter of Undertaking kalau nggak salah. Pokoknya surat gitu deh, surat izin untuk masuk. Dan setelah itu baru kita kalau udah lulus disetujui juga dengan Institut Pendidikan Malaysia kalau nggak salah ya. Terus setelah itu kalau udah diluluskan baru deh kita dirujuk ke konsulat Malaysia untuk membuat single entry visa gitu. Nah, jadi lumayan ini kan beribet karena saya ada niat untuk kembali 25 September. Jadi saya urus tuh dari 31 Agustus karena saya juga tahu ngurusnya itu prosesnya jelimet dan berlapis-lapis gitu. Tapi kenyataannya saya baru email ke pihak kampus, ternyata ada kabar seperti ini ya, tentunya sangat kecewa ya saya dan beberapa kawan-kawan yang
Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Malaysia juga mungkin sama-sama merasakan betapa pedihnya susah untuk meneruskan atau melanjutkan studi kita di sana. Kan berbagai macam ya kisahnya, ada yang mungkin hanya tinggal dikit lagi pengambilan data seperti saya, tinggal 1 semester lagi, tinggal risetnya tinggal selangkah lagi lah, setelah itu baru saya bisa ke step untuk penulisan tesis. Itu kan greget banget gitu kan, dan lagi pun nggak murah juga. Untuk kembali ke sana tuh nggak murah juga karena ada yang namanya biaya kuarantin, di mana biaya kuarantin itu bermulai dari range-nya dari 2.400 ringgit sampai dengan 2.700 ringgit, belum termasuk tiket pesawat kita ya gitu. Jadi belum juga nanti maskapainya ada syarat suruh kita rapid test atau PCR, nah itu beda lagi. Jadi 2.400 sampai dengan 2.700 ini pure biaya yang kita keluarkan ketika kita sampai ke bandara di Kuala Lumpur kayak gitu. Jadi range kalau dirupiahkan tuh range-nya antara 8 juta sampai 9 juta something lah, senilai itu gitu. Belum lagi kan di karantina 14 hari aja juga udah lumayan pengorbanan juga kan gitu. Tapi ditambah lagi dengan nilai harga kuarantin yang semahal itulah, bagi student kan mahal ya gitu, apalagi yang beasiswa gitu kan, kita ya berat lah kayak gitu. Terus dapat lagi kabar benar-benar kita nggak boleh masuk, ya udahlah pasrah aja. Cuman saya di sini berharap gitu loh bagi kalian-kalian semua di luar sana yang masih menganggap virus ini dagelan atau bercandaan atau konspirasi atau apalah itu, please lah, maksudnya sampai sebegini loh negara kita dianggap negara yang kurang baik dalam menangani kasus COVID-19 ini gitu. Jadi berdampaknya ya sampai ke kita-kita ini yang mau meneruskan studi, mau melanjutkan menuntut ilmu di negara orang, jadinya kita nggak bisa ke sana kayak gitu. Dan pihak Malaysia juga nggak bisa disalahkan karena itu upaya mereka untuk menekan laju penyebaran COVID di negara mereka kayak gitu. Jadi ya bagaimana ya, cuman bisa bersabar aja gitu. Saya bukannya bermaksud untuk nyinyirin orang yang jalan-jalan ke mall atau ketemuan di restoran atau di mana gitu. Pasti kan mereka juga punya jawaban sendiri bahwa mereka juga udah sesuai protokol kok gitu kan. Tapi nggak bisa juga 100% aman loh kayak gitu. Maksudnya dengan kalian stay di rumah itu kalian udah menolong kita-kita, bukan hanya ini ya bagi dokter dan para perawat aja, tim medis, tapi juga para kita-kita yang punya keperluan untuk ke luar negeri dengan dengan kepentingan yang sangat mendesak seperti itu. Jadi terhambat gitu karena secara nggak sadar kita yang mungkin menyepelekan atau menganggap remeh atau gampang lah atau enggak lah, asal kita cuci tangan atau asal kita pakai masker aman sudah, enggak. Itu kita tanpa kita sadari kita sudah sedikit banyak berkontribusi terhadap penyebaran COVID-19 ini. Jadi ada 6 kategori ya, kategori visa atau kategori orang, status orang yang nggak bisa atau nggak diizinin masuk ke Malaysia itu. Ini mana nih, penduduk tetap, kurang paham nih maksudnya apa. Terus ada juga yang orang punya visa PASS program Malaysia My Second Home, itu mungkin juga ada program kayak gitu ya, saya nggak tahu. Terus expatriate, semua kategori termasuk professional visit pass, itu udah orang yang punya jabatan lumayan penting juga kayaknya, tapi itu tetap nggak boleh masuk kayak gitu. Terus pas residen, pasangan kepada warga negara Malaysia, bayangin aja tuh spouse visa juga nggak boleh masuk dong. Kalau suaminya orang Indonesia, istrinya Malaysia dan vice versa, itu ya kasihan banget kan pisah dengan pasangannya atau mungkin juga anaknya kayak gitu. Itu memang nggak boleh gitu kan. Terus pelajar warga negara berkenaan, maksudnya pelajar dari warga negara yang disebutkan tadi ya, Indonesia, India dan Filipina kayak gitu. Jadi mereka
memperpanjang PKPP, apa singkatannya? PKP lah, pergerakan kawalan, apalah. Pokoknya kayak macam PSBB-nya kita lah. Itu dia perpanjang sampai dengan 31 Desember. Nah, nanti nggak tahu tuh. Tapi kalau yang aturan ini sih bilangnya, yang saya lihat di siaran live tadi di Facebook ya, di Facebooknya apa tuh tadi ya. Ya pokoknya siaran langsung mereka lah untuk mengumumkan masalah ini. Di situ dibilang akan dilihat 2-3 minggu ke depan. Ya mudah-mudahan sih bulan depan udah mulai boleh ini lagi, ada mulai boleh masuk gitu loh. Entah mungkin mereka menemukan cara lagi yang lebih kiranya lebih safe, terus semua kepentingan bisa lancar. Ya mudah-mudahan aja kayak gitu. Jadi nggak usah nunggu sampai 31 Desember karena kalau cuti 1 semester lagi kan ya sedih juga ya, maksudnya kita tinggal saya khususnya, dan mungkin ada juga teman-teman lain yang ngalamin yang udah di ujung semester dan harus ngambil data yang dimana data itu nggak bisa dikerjain di Indonesia gitu, harus di Malaysia. Itu kan pasti sedih ya gitu, nggak bisa kembali ke sana untuk waktu yang belum bisa ditentukan kayak gitu. Cuman ya mau gimana lagi, itu udah kebijakan dari Malaysia, kita cuman bisa ikut aja, cuman bisa berharap semoga pemerintah Malaysia bisa sedikit memberi kemudahan kepada kami pelajar-pelajar yang ingin meneruskan studi kami di Malaysia gitu. Jadi ya itu aja yang saya mau sampaikan di video kali ini. Bagi kalian yang terdampak juga nggak bisa meneruskan kuliah di semester depan, ya kita saling bergandengan tangan dan berharap semoga Malaysia segera merubah peraturannya, entah seperti apalah jadinya nanti gitu kan. Oke, saya rasa sekian dulu video saya kali ini, video curhat ya jadinya. Semoga virus corona ini cepat segera minggat dari bumi dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kita bisa saling jumpa lagi, kita bisa saling berpelukan, bersalaman, bisa sembang-sembang lagi sama-sama, bisa ngobrol-ngobrol, gosip-gosip lagi sama-sama, bisa main kesana kemari tanpa ada rasa khawatir kayak gitu. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.